Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fisika, yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis dikatakan juga dengan listrik yang mengalir. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Berikut ditampilkan adalah peta konsep pembelajaran listrik dinamis. Listrik dinamis mencakup konsep listrik dinamis dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis atau listrik mengalir berikut ditampilkan sebuah animasi di mana ada sebuah baterai, lampu, dan penghubung serta saklar. Ketika saklar ini tutup, maka di situ ada terdapat ikon yang berwarna merah yang mengalir. Itu adalah ibarat sebagai listrik yang mengalir, di mana itu adalah ibarat sebagai arus listrik yang mengalir. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Berikut rangkaian lagi sebuah rangkaian tertutup. Kita lihat di situ sebuah rangkaian tertutup di mana ada baterai, penghubung, juga ada lampu dan saklar. Pada sebelah kanan ada sebuah animasi di mana yang berwarna merah itu adalah sebuah arus listrik dan yang berwarna biru itu adalah ibarat arus elektron. Di mana di situ terlihat jelas bahwasanya arus listrik sama arus elektron adalah berlawanan arah. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga arus listrik sama arus elektron itu adalah berlawanan. Jadi jangan sampai keliru. Kalau misalkan ada pertanyaan dari manakah arus listrik mengalir, pasti jawabnya adalah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Akan tetapi kalau ada pertanyaan dari manakah arus elektron mengalir, jawabannya adalah arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Pada gambar sebelah kiri terdapat rangkaian terbuka, pada sebelah kanan terdapat rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang belum terhubung sepenuhnya, rangkaian tertutup adalah rangkaian yang sudah terhubung sepenuhnya. Pada sebelah kiri kita lihat bahwasanya lampunya mati. Kenapa demikian? Nah, pada sebelah kanan kita akan melihat bahwasanya semua rangkaian terhubung dan di situ lampunya menyala. Nah, mengapa lampu menyala? Kemudian ada pertanyaan, dalam rangkaian apakah akar listrik dapat mengalir? Di sini dapat dilihat jelas bahwasanya lampu menyala hanya terdapat pada rangkaian tertutup. Karena apa? Karena pada rangkaian tertutuplah arus listrik dapat mengalir. Di situ terdapat sebuah animasi di mana titik merah yang bergerak, pointer merah yang bergerak, itu adalah arus listrik, ibarat arus listrik, kemudian yang biru adalah ibarat arus elektron. Kita pelajari tentang beda potensial. Di sini kita ibaratkan ada dua buah bejana, ya, bejana A sama bejana B yang dihubungkan dengan sebuah keran. Pada gambar atas, kerannya masih tertutup, sedangkan pada gambar bawah, kerannya terbuka. Ketika kerannya terbuka, maka terdapat aliran arus air yang mengalir dari A ke B, atau dari air yang lebih tinggi ke air yang lebih ke bejana yang lebih rendah. Jadi airnya mengalir dari bejana lebih tinggi menuju ke bejana lebih rendah. Di sini pada gambar atas dikatakan HA ketinggian A lebih besar daripada HB, ketinggian air di B, atau dikatakan potensial A
itu lebih besar daripada potensial B. Sedangkan pada gambar yang bawah dikatakan bahwasanya HA sama dengan HB atau ketinggian air di bejana A sama dengan ketinggian air di bejana B. Baik, kita lanjutkan. Arus listrik itu adalah analog dengan arus air. Ini terdapat dua buah bola bermuatan, yaitu bola A sama bola B dengan potensial yang berbeda, di mana potensial A lebih besar daripada potensial B. Di situ terlihat terdapat aliran elektron dari B menuju A. Nah, kalau arus listrik itu mengalir dari A menuju B. Jadi intinya arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Kemudian pertanyaan, apa yang terjadi jika potensial A sama potensial B sama? Maka akan terhenti pula aliran arus listriknya. Sekarang kita belajar tentang kuat arus listrik. Ini terdapat sebuah rangkaian tertutup. Kemudian ada diagram. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi, akan menghitung apa sih arus listrik, akan belajar apa sih kuat arus listrik itu. Ini terdapat sebuah stopwatch. Nanti kita akan menjalankan stopwatch itu misalkan selama beberapa detik. Kemudian kita akan menghitung berapa banyak muatan yang berpindah dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Misalkan seperti itu. Baik, kita mulai. Saya akan mengklik warna hijau ini, ya, sehingga nanti stopwatch-nya akan berjalan. Kita mulai. Nah, di sini terdapat arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah selama 10 sekon. Oke, kita hentikan. Nah, sekarang kita pahami apa itu arus listrik. Ya, arus listrik atau kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik, atau dirumuskan I itu adalah simbol untuk arus listrik atau kuat arus listrik dengan satuan ampere. Itu sama dengan Q, yaitu muatan atau satuannya kolom berbanding dengan waktu. Jadi banyaknya arus listrik itu adalah berapa banyaknya muatan yang mengalir setiap satu satuan waktu. 1 ampere itu adalah 1 kolom per second. Jadi satu arus listrik 1 ampere, kuat arus listrik 1 ampere itu adalah di sini 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Baik, mungkin itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.